punya bisa dibesarin gitu ya. Jadi kalau pakai printed gitu, yang Alkitab gitu berarti mesti memang pakai alat bantu. Gak apa-apa ya. Kita yang penting Kejadian 1 ayat 27 dan 28. 27 sampai 28. Kalau ada yang sudah ketemu bisa bacakan ya kita. Yuk, Pak De, baca Pak De. Silakan. Ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi pada waktu sesudah Allah menciptakan manusia, apa yang dilakukan oleh Allah itu? Pertama kali, ya, memberkati. Jadi pertama kali Allah setelah selesai menciptakan manusia, pertama kali dilakukan oleh Allah adalah memberkati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di setiap kelompok, di kelompok masyarakat di dunia ini ada undang-undang mengenai perkawinan, ada undang-undang pernikahan. Dan di Indonesia sekarang ada peraturan baru bahwa sebelum orang masuk ke pernikahan itu harus ada konseling. Konseling kalau nggak salah 2 hari ya disusunnya ya. Kalau nggak salah begitu. Padahal kalau orang mau menikah minta saya memberkati pernikahan, konseling saya itu 3 bulan ya. Betul Pak Hasan? Sini bro. 3 bulan ya, sama ya gitu. Jadi sekarang pemerintah menerapkan hal itu. Jadi itu ya kalau dibilang mereka nyontek ke kita nggak apa-apa ya. Karena memang yang baik nggak apa-apa dicontoh, ditiru. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa lembaga perkawinan, lembaga keluarga itu bukan ciptaan manusia. Itu adalah ciptaan Allah. Itu diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita bilang pernikahan itu kehendak manusia, betul atau salah? Betul juga. Betul juga. Tetapi yang pertama kali menghendaki pernikahan adalah Allah gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang yang pengen tidak menikah, ya nggak ada masalah. Kalau ada orang yang pengen menikah, ya nggak ada masalah juga. Jangan dihalang-halangi gitu ya. Kalau nggak cocok Pak ya, nanti kita bicarakan itu ya. Nah, terus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kejadian ini, kejadian 1 ayat 27 dan 28, di situ ada 3 perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pertama, Pak, beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Yang ketiga, berkuasalah. Kalau perintah itu dibalik, bisa nggak? Kenapa tidak bisa? Kalau ada pertanyaan bisa jawab, ada hadiahnya. Ada. Tapi hadiahnya minta tarik. Nah, kalau dibalik bisa nggak itu? Berkuasalah dulu, baru penuhilah bumi dan taklukkanlah, baru beranak cucu. Bisa nggak dibalik? Nggak bisa. Kenapa? Harus ada tahapnya. Harus ada tahapnya. Berkuasa ini maksudnya apa sih? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, ada seluruh bumi. Berkuasa itu maksudnya apa? Karena gini, banyak orang Kristen yang akhirnya disalahkan karena eksploitasi alam yang berlebihan dan akhirnya merusak alam semesta. Akhirnya bilang, oh ini salahnya orang Kristen karena kitabnya bunyinya begini, berkuasalah. Padahal sebenarnya kalau dikatakan berkuasalah itu konteksnya adalah bahwa kamu harus bisa mengatur, menjadi manajer di situ, dan kamu harus bisa mengelola, mengembalikan lagi kepada bumi itu sendiri gitu. Nah, memang zaman dulu nggak sampai
kayak abad ini ya pengelolaannya begitu jor-joran, sampai mungkin saya berharap sih anak cucu saya masih sempat menikmati kekayaan Indonesia ya, tapi jangan sampai nanti kalau udah dihabiskan sekarang gitu nanti nggak kebagian gitu kan, kasihan ya. Nah, berkuasa itu sebenarnya adalah mengatur, ya, memanage, mengatur sedemikian rupa. Tapi bagaimana supaya itu penuhilah bumi dan taklukkan. Penuhi bumi dan taklukkan artinya adalah kenalilah, mengenali, kemudian sampai dengan bisa, oh kalau sifatnya begini akan menjadi seperti ini. Oh kalau sifatnya begini akan menjadi seperti ini. Mengenali dan akhirnya bisa menaklukkan. Tetapi untuk sampai ke situ, Adam dan Hawa harus punya anak cucu dulu. Sampai akhirnya baru bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, konteks ini, yang pertama kita bisa melihat kalau cara ini dilakukan oleh Allah untuk manusia, maka ini menjadi dasar bagi kita bahwa perkawinan itu sebenarnya adalah, keluarga itu sebenarnya adalah rancangan Allah untuk manusia. Jadi iya, rancangan manusia, kita juga bisa merancang pernikahan, kita bisa merancang berkeluarga, tetapi basicnya berkeluarga itu, keluarga, lembaga perkawinan itu adalah rancangan dari Allah. Ya. Nah, oke, kita masuk ke berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa dicatat dulu, kemudian nanti bisa ditanyakan ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, saya serahkan Pak Hasta. Kan beliau di sini, maksudnya beliau di gereja pasti tanya ke Pak Hasta ya. Nah, oke, ya, jadi ini quote-nya, perkawinan adalah lembaga yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk manusia untuk melaksanakan tujuan Allah di muka bumi. Terus. Nah, kita masuk ke tujuannya. Jadi tujuan berkeluarga itu apa? Tujuan perkawinan itu apa? Jadi di dalam semuanya di Perjanjian Lama ya. Masih semuanya di Perjanjian Lama. Tadi di bagian Kejadian 1 ayat 28, ini tujuan yang bukan tujuan pertama, tapi ini tujuan yang diurutkan dari urutan ini, dari Kejadian 1. Jadi ada urutannya itu. Jadi bukan, oh ini tujuan pertama nih, jadi kalau nggak punya ini berarti nggak sesuai dengan tujuan Allah. Bukan itu ya, bukan itu. Nah, tujuannya adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Tadi konteksnya pada awal dunia memang ini tujuannya. Konteksnya itu. Jadi kalau kita bilang berkeluarga, konteksnya adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, mungkin nanti ada yang tanya, Pak, kalau berkeluarga nggak punya anak gimana? Apakah itu menyalahi kehendak Tuhan? Enggak ya. Ini konteks zaman itu ya, konteks zaman itu. Kalau sekarang boleh nggak berkeluarga tapi tidak pengen punya anak? Sepi. Oh iya. Jadi ada yang pengen berkeluarga tapi tidak punya anak, karena memang nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya anak itu bukan tujuan berkeluarga. Tapi memang di bagian ini kita bisa perhatikan bahwa konteks ini adalah konteks zaman itu. Konteks zaman itu kalau berkeluarga itu adalah beranak cucu dan bertambah banyak, memang ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di Jawa dulu zaman saya masih kecil, itu ada prinsip di sekitar saya itu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Ya, masih ada yang segitu. Oh banyak. Orang Batak gimana? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada juga prinsip. Mungkin prinsip orang Karo ada? Banyak, Pak. Banyak begitu ya? Banyak yang teladan, Pak. Bapak ibunya. Iya. Memang dulu konteksnya begitu. Kalau di Jawa konteksnya begitu. Jadi karena si bapak ini punya sawah, punya ladang yang begitu luas, kalau mau ngupah orang nggak punya uang. Jadi gimana caranya?
yang punya banyak anak supaya pekerja di ladang itu banyak, lalu bisa menghasilkan padi yang banyak dan dijual dengan hasil yang banyak. Logikanya begitu. Tapi kalau udah nggak punya ladang, ya memang begitu. Jadi ini logikanya begitu ya. Memang itu logikanya begitu. Yang kedua Kejadian 2 ayat 18. Silahkan baca Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Silahkan baca. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, siapa yang masih jomblo? Kalau yang disebut pasangan itu kan berarti yang sudah menikah ya. Kalau yang sudah disebut pasangan itu berarti sudah menikah. Nah, di situ dikatakan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja gitu. Tapi nanti saudara bisa counter kalau mau. Tapi saya jadi saudara bisa counter pendapatnya Paulus yang mengatakan bahwa baik kalau seorang itu tidak menikah. Tapi daripada dia dibakar hawa nafsu, lebih baik dia menikah gitu. Tapi Paulus mengatakan bahwa baik untuk tidak menikah gitu. Nah, di bagian ini mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Konteksnya apa? Zaman itu Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa ketika dia sudah ditempatkan di Taman Eden, Hawa belum ada. Jadi Adam itu diberi tugas untuk mengatur, menjadi manajer di sebuah taman, namanya adalah Taman Eden, bukan Taman Safari ya. Taman Eden yang diberi tugas untuk mengatur, memberi nama, termasuk kalau memberi nama binatang, beri nama tumbuhan dan sebagainya. Semuanya waktu itu diberi nama oleh Adam dan diatur oleh Adam. Mungkin saya nggak tahu zaman itu apakah binatang bisa ngomong, saya nggak tahu. Ya mungkin Adam ngomong-ngomong juga dengan dia, seperti kalau misalnya saya dulu waktu saya punya anjing juga suka ngobrol-ngobrol dengan anjing. Ya, ada yang punya anjing? Suka ngomong-ngomong sama anjing? Jawab nggak? Jawab. Saudara ngerti atau enggak? Tapi yang penting ngomong ya. Mungkin Adam juga melakukan hal yang sama. Jadi dia ngobrol sama semua binatang, tapi nggak tahu jawabannya iya atau enggak, nggak ngerti. Pokoknya ngobrol aja gitu. Kalau misalnya lagi nanam cabai juga gitu ya, ngomong sama cabai, ada suka gitu, nyirami kembang gitu, ada? Ratu pasti kan. Jawab tidak jawab, tapi itu seperti sebuah ungkapan hati. Tetapi pada waktu itu tidak ada pasangan yang seimbang untuk Adam. Sampai Allah berkata kepada, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan pasangan yang sepadan. Sepadan itu artinya, sepadan itu apa artinya? Sama, seimbang. Timbangannya sama. Ada yang mau jodohnya sama? Dulu saya pengen punya jodoh, syaratnya satu, harus berbeda dengan saya. Ya, termasuk sifatnya, termasuk sifatnya itu jadi harus beda dengan saya gitu. Saya itu orang yang nggak sabaran. Mungkin orang berpikir saya orang sabaran, tapi saya orang yang nggak sabaran gitu. Jadi saya pengen punya jodoh yang lebih sabar dari saya, jadi bisa ya ngerem gitulah. Kalau misalnya emosi saya udah naik gitu, jadi jodoh saya itu harus bisa ngerem gitu ya. Jadi itu waktu itu, jadi bukan hanya laki dan perempuannya, tapi itu memang itu yang paling penting ya. Memang itu harus berbeda. Tapi termasuk sifat-sifat saya pengen juga yang berbeda dengan saya. Termasuk mungkin kesukaan gitu ya. Istri saya suka dangdut, saya suka wayang gitu kan, itu kan beda jauh ya, gitu kan. Ya perbedaan itu ya, perbedaan. Ada
suka lagu itu apa sih yang disukai gitu. Saya nggak suka, tapi dia suka gitu. Dia juga tanya ke saya, suka wayang apa sih yang didengerin gitu. Ya ada kisahnya, ada ceritanya gitu. Meskipun udah tahu, tapi itu bisa di. Nah, itu yang dilihat situ bahwa termasuk ada bagian-bagian yang sebenarnya kosong di dalam kejiwaan si Adam itu yang dilengkapi di istrinya, di Hawa. Makanya Allah menciptakan Hawa untuk menjadi pelengkap bagi Adam, penolong bagi Adam. Jadi kalau ada yang bercita-cita pengen punya pasangan yang profesi, seide, seiman harus ya, punya kesukaan yang sama, nanti nggak variatif ya, Jadi seiman itu harus, tapi profesi boleh beda, kesukaan itu boleh beda, boleh tidak sama. Justru kalau perlu malah cari yang berbeda supaya punya sesuatu yang berbeda. Kemudian yang ketiga tujuan yang ketiga dalam Kejadian 2 ayat 24. Silakan Kejadian 2 ayat 24. Silakan baca Kejadian 2 ayat 24. Silakan. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkawinan itu, keluarga itu akhirnya menjadi wahana itu apa ya? Wahana itu tempat timbal balik. Jadi antara suami dan istri itu menjadi wahana timbal balik untuk memenuhi kasih sayang. Jadi si suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Jadi ada wahana timbal balik. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi, gitu ya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi. Ada kelengkapan di situ. Jadi ada kelengkapan. Jadi keduanya jadi satu daging. Artinya kalau di bahasa Jawa itu disebutnya sigaraning nyowo. Garwo itu adalah sigaraning nyawa. Itu ada yang Jawa? Ya, separuh nyawa. Jadi belahan jiwa disebutnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu belahan jiwa. Jadi ada sesuatu yang hilang kalau misalnya tidak ketemu dengan istri, tidak ketemu dengan suami, karena memang itu karena memang itu ada sesuatu yang hilang dari dalam diri. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan istri atau suami, si pasangan itu juga pasti akan ada merasa, kok ada sesuatu yang berbeda ya? Kira-kira terjadi apa ya? Jadi itu memang karena kesatuan fisik dan emosi itu memang di bagian ini. Jadi menjadi satu daging, dalam arti menjadi kesatuan yang secara fisik dan juga secara emosinya itu sudah menyatu. Bahkan ada orang bilang kalau jodoh itu face-nya jadi mirip ya. Bener gak sih? Bener gak? Coba lihat case-nya soal. Katanya, kenapa begitu? Secara gini, ini bukan mistik. Kalau Bapak Ibu Saudara, ini bukan mistik, Jadi kadang-kadang gini, ada orang yang meniru cara tersenyum, ada orang yang meniru cara bicara, itu memang jadi kayak apa ya? Karena setiap hari ketemu gitu. Cara tersenyum misalnya tersenyumnya biasa lebar gitu ya, cuman bibir sebelah yang ditarik itu, ada yang gitu, ada yang cara ngomongnya juga sampai seperti itu. Itu bahkan sampai ditiru gitu ya, sampai ditiru. Gaya ngomongnya, gaya duduknya, gaya berdiri dan sebagainya sampai ditiru. Jadi, oh mirip ya, berarti jodoh. Ya gimana tiap hari ketemu, tiap hari mungkin bisa berinteraksi. Jadi itu bukan mistik. Ya, jadi itu bukan mistik. Jadi saudara kalau ada mistis ini enggak ya. Karena memang itu memang gaya yang dilakukan setiap hari seperti itu. Nah, kasih ada waktu ya?
Nah, oke. Kalau ditanya berkeluarga itu rumusnya apa? Kalau ditanya panjang sisi miring mungkin bisa ya. Panjang sisi miring sama dengan ya itu rumus Pythagoras ya. Ya. Kalau matematika ada rumusnya, tapi kalau berkeluarga ada rumusnya. Ada nggak? Berkeluarga ada rumusnya nggak? Nah rumusnya cuma dua sebenarnya. Rumusnya cuma dua. Mari kita perhatikan. Terus. Kejadian 2 ayat 24. Kita lihat lagi Kejadian 2 ayat 24 ya. Kejadian 2 ayat 24. Coba perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Baca lagi dengan pelan-pelan. Apa dikatakan situ? Sebab Oke, yang pertama adalah sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Syarat yang pertama, rumus yang pertama berkeluarga itu adalah memisahkan diri. Jadi rumus yang pertama berkeluarga itu adalah memisahkan diri dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi memisahkan diri. Kalau misalnya berkeluarga masih jadi satu dengan orang tuanya, boleh nggak? Berarti itu tidak sesuai dengan rumus Alkitab. Loh, saya itu tidak punya kakak dan tidak punya adik. Iya. Ibu saya sekarang sendirian karena bapak saya udah nggak ada. Jadi ibu saya sendirian di rumah. Ada adiknya tapi beda rumah. Jadi ibu saya sendirian. Jadi saya nggak punya kakak, saya nggak punya adik. Ya tetap aja pergi dari rumah. Terpaksa. Nah, siapa yang tidak menghendaki memisahkan diri? Ini kebiasaannya ya, kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kalau seorang laki-laki sudah berani menikahi seorang perempuan, jadi dia mengambil perempuan dari keluarga lain kemudian itu dinikahi, dia harus berani bertanggung jawab terhadap perempuan itu, menghidupinya baik sebagaimana dia menjadi ya seorang laki-laki, gitu ya. Dan itu dia siap meninggalkan rumahnya. Kebiasaan yang terjadi. Kalau secara umum ya kebiasaan yang terjadi itu kalau sudah berkeluarga itu kakaknya pisah ya? Biasanya gitu ya, biasanya gitu. Jadi secara sosial itu kakaknya juga sudah tidak jadi satu dengan orang tuanya karena sudah dipisah. Bukan. Kakak itu apa ya? Sebenarnya nggak pintar-pintar sebenarnya. Jadi kalau sudah berkeluarga, kebiasaannya ini akan berpisah secara administratif. Ya, itu secara administratif itu berpisah. Ada anak pendeta di Jakarta itu menikah, kemudian sudah lama dan dia gini, tidak secara administratif dia tidak memisahkan diri dari orang tuanya. Kemudian mereka suami istri baru itu pergi ke tempat lain, kemudian nginep gitu. Saya tanya, itu alamat KTP-mu dengan alamat KTP istrimu sama nggak? Beda Pak, hati-hati ya. Aku di hotel ketangkep, dikira kamu kumpul-kumpul di sana. Padahal sudah menikah kan, hanya karena secara administratif dia tidak mendaftarkan diri, jadi akhirnya KTP-nya beda kan? KTP-nya si laki-laki juga masih ikut
bapak ibunya, KTP perempuan juga masih ikut bapak ibunya. Masa pergi kemana-mana mesti bawa itu apa namanya, akte perkawinan? Repot banget gitu kan. Ya udah, mending secara administratif memang diurus. Jadi udah KTP, ini KTP memang alamatnya sama, jadi suami istri udah. Gitu. Gak ada masalah gitu ya. Jadi, tapi yang saya katakan tadi guyon, tapi serius. Guyon tapi serius ya. Jadi secara ikatan juga terpisah, Bapak Ibu Saudara. Secara ikatan juga terpisah. Ketika sudah berkeluarga, berarti memang itu sudah memberanikan diri. Saya berpisah dengan bapak ibu saya. Harus berani memisahkan diri. Harus berani memisahkan diri. Yang rumusan yang kedua adalah menyatukan diri. Menyatukan diri itu bagian yang berikutnya adalah sesudah seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada kesatuan secara emosi, kesatuan secara kejiwaan. Tadi yang saya katakan kalau misalnya pergi terpisah gitu, itu akan menjadi kekosongan ya. Kami tinggal di Jakarta di Gunung Sahari. Kebetulan sekarang saya juga ditugaskan untuk membuka kantor baru misi di Semarang, di Jalan Superno di Semarang dekat Simpang 5. Kalau di Simpang 5 mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin lewat di depan tempat saya. Jadi saya harus pergi kira-kira 2-3 minggu di Semarang, lalu balik lagi ke Jakarta. Kalau orang biasanya kan mudiknya ke Semarang ya, saya mudiknya ke Jakarta ya. Jadi ke Semarang itu saya kerja, ke Jakarta itu jadi saya mudik ya, gitu. Padahal biasanya orang kebalik gitu. Nah itu saya bilang selama saya pergi itu ada semacam kayak ada kekosongan ya. Kok kayaknya lama gak ketemu gitu ya. Ya untungnya zaman sekarang untungnya ya ada media yang bisa untuk komunikasi. Coba kalau zaman itu, wah itu rasanya udah kalau saya pergi waktu itu kunjungan ke Sumatera zaman itu masih by phone, itu ya telepon terus. Jadi kalau saya pergi tagihan telepon biasanya naik. Nah, ada yang suami atau istri sering pergi lebih dari sebulan? Gimana rasanya? Oh biasa. Berarti saya tidak biasa. Ya, itu beratnya membahagiakan istri gitu ya. Harus rela pergi berpisah untuk sementara waktu ya. Tapi balik bawa kantong itu. Emang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin apa karena saya nggak kuat pergi lama kali ya. Tetapi maksudnya gini, secara jujur ada sesuatu yang kosong dalam diri. Tapi saya nggak tahu. Tapi itu secara jujur. Kalau Bapak Saudara mau mengakui, kira-kira mungkin akan ada seperti itu. Jadi ada kekosongan yang dipenuhinya kalau ketemu gitu. Kalau ketemu baru pacaran aja nggak kangen. Ya. Baru pacaran aja, udah pokoknya saya lihat sendalnya aja udah cukup deh. Nah, apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah bersuami istri, konteksnya lebih ada kekosongan lagi ya. Jadi makanya di sini dikatakan menyatukan diri itu kesatuan secara emosional, secara fisik itu ada di dalam suami istri itu. Gitu. Jadi kalau memang ada orang yang mungkin berpisah, pisah apa namanya ya? Suami dengan istri itu nggak jadi satu lagi. Ini biasanya anaknya juga bertanya-tanya, kenapa bapak ibuku nggak jadi satu lagi gitu. Pasti ada pertanyaan gitu. Ya kalau alasannya bekerja, di luar kota nanti balik lagi gitu ya, itu masih ada alasannya. Tapi biasanya anak akan bertanya-tanya seperti itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu rumusannya ada dua. Kemudian yang berikutnya, oh ini sudah. Nah, ini rumah dan rumah tangga ini saya rasa ini nanti akan disampaikan di kelompok. Tapi keluarga itu ada rumah dan ada rumah tangga. Bedanya apa? Nah, besok itu ada di kelompok ya. Itu akan ada pembahasan atau hal yang lebih khusus ya. Nanti ada di WBI, di PBI, pemuda itu akan sendiri-sendiri. Kemudian terus keluarga dan gereja nanti juga besok kalau nggak salah ada Pak Stefanus. Ya, ada pendeta Stefanus yang akan membahas lebih khusus. Jadi kalau boleh nggak suami istri beda gereja? Boleh nggak? Ada yang di sini beda gereja suami istri? Nggak ada. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Nah, makanya kalau suami istri itu milih gereja pun harus dibicarakan. Jadi ini bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi ini ada pembicaraan di sini. Jadi ini besok juga akan dibahas lebih khusus. Kemudian yang berikutnya adalah pembunuh perkawinan, pembunuh keluarga. Oh, memang keluarga bisa dibunuh. Ada, ini yang menyebabkan masalah dalam keluarga. Nah, besok juga akan dibahas lebih khusus ya. Sore ya, jam berapa? Siang ya? Oh iya. Hah? Jam 1? Masih iya, jam rawan itu besok. Boleh besok jam 1 kita akan bicara tentang hal ini. Boleh siap di sini juga? Iya. Ya, bawa bantal masing-masing di sini ya dari kantor. Siapa tahu kalau ngantuk bisa langsung. Terus kemudian. Nah, bagian ini saya ingin bahas sedikit uang dan pekerjaan. Penting nggak? Penting ya. Jadi uang dan pekerjaan di dalam keluarga itu penting ya. Siapa yang bilang membangun keluarga itu hanya butuh cinta? Jadi yang akan menikah, membangun keluarga itu betul itu butuh cinta, tapi bukan hanya cinta. Ya. Kalau modalnya cinta, pagi makan cinta goreng, siang cinta rebus, cinta bakar gitu. Ya. Tapi saudara, ternyata uang dan pekerjaan itu juga penting, perlu di dalam keluarga. Bahkan sampai rela meninggalkan keluarga lebih dari sebulan, urusannya ini juga gitu ya, urusannya ini juga. Nah, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Coba, uang dan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu adalah jati diri seseorang. Jadi kalau orang ditanya, misalnya gini, Bu Sundari siapa sih? Oh, dosen itu loh, gitu ya. Jadi kata dosen itu melekat bukan hanya pekerjaannya, tetapi itu jati dirinya. Itu jati dirinya. Jadi ketika orang tanya, siapa? Pak Kastar mana sih? Oh, itu loh pendeta itu. Jadi pendeta bukan hanya gelar di situ, tetapi juga jati dirinya. Saya sudah tidak mengembalakan, tapi saya tetap punya gelar pendeta. Tetapi juga ketika orang tanya, saya sebagai apa gitu? Ya, itu pekerjaan saya gitu. Jadi ketika orang bicara tentang pekerjaan, itu adalah jati diri seseorang. Jadi kalau misalnya biasanya nih sekarang musim-musim apa namanya? Apa itu? Bukan. Oh, bukan. Sekolah-sekolah yang dulu itu sekarang. Bukan. Lulusan udah lama, terus kemudian alumni. Reuni ya. Kalau reuni, pertanyaan pertama apa?
Ibu pernah dengar? Ditanya, oh punya anak berapa, cucunya berapa gitu ya. Itu kalau udah tua. Ya. Tapi kalau yang misalnya baru lulus gitu misalnya. Kerja di mana? Kerja di mana? Itu pertanyaan. Kuliah di mana? Kerja di mana biasanya gitu ya? Jadi pekerjaan itu menjadi konteks siapa saya. Jadi ketika saudara ditanya sebagai apa, biasanya itu menyangkut pekerjaan saya, pekerjaan, dan itu menjadi jati diri. Ada orang yang agak malu-malu sedikit mengatakan pekerjaannya karena mungkin ya secara duit kurang begitu besar, tapi sebenarnya, terima kasih Bu. Sebenarnya itu yaitu jati diri ya, jati diri saya, jati diri kita. Ketika pekerjaan itu ada, karena pekerjaan itu bukan masalah uang, pekerjaan itu bukan masalah uang, tetapi itulah saya, itu yang saya kerjakan. Nah, memang akhirnya menyangkut uang. Nah, uang itu memang ya udah. Zaman dulu sih mungkin orang tidak butuh uang. Sekarang kita juga nggak butuh uang kan ya? Kan nggak punya kartu. Kalau saya bayar sekarang juga nggak mau pakai uang itu. Oh, ini Pak pakai kartu Pak, pakai scan Pak. Oh iya. Jadi ada gitu. Jadi mungkin dulu uang itu ya sekedar tukar apa namanya, alat tukar. Tetapi sekarang memang akhirnya menjadi seperti ya memang kayak kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus. Orang bilang uang itu tidak penting, tapi ternyata ya penting juga ya, penting juga. Jadi nomor satu memang bukan nomor satu, tetapi uang itu penting. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, betul ya? Nah, oke, kita perhatikan. Kita perhatikan berikutnya. Berkeluarga itu juga ada masalahnya dengan uang. Jadi runtutannya juga ada dengan uang. Bagaimana dengan mengatur keuangan dalam keluarga? Ada yang sebelum pernikahan itu sudah sepakat dulu siapa yang nanti pegang uang. Karena saya beberapa kali pernah bicara dengan seorang bapak, dia semuanya pegang uang, atur keuangan. Saya tanya, bapak semuanya belanja gitu? Iya, istri saya boros Pak. Saya, loh kok begitu ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tetapi ya secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa pemegang keuangan itu dipegang oleh suaminya. Apakah itu salah? Enggak juga. Saya bilang itu tergantung dari kesepakatan. Ya, tergantung dari kesepakatan. Lalu saya kalau konseling pernikahan saya selalu mengatakan satu keluarga suami istri itu satu dompet. Bukan berarti dompetnya cuma satu ya. Tapi maksudnya gini, kalau saya bayar persepuluhan itu saya hanya bayar satu untuk saya dan suami saya. Saya dan istri saya. Suami istri maksud saya. Suami istri itu satu. Jadi saya hanya punya satu dan istri hanya punya satu nomor persepuluhan. Ya zaman dulu dengan sekeluarga ya. Tapi kan sekarang sudah anak saya sudah kerja, jadi dia sudah memisahkan diri untuk bayar persepuluhannya sendiri. Tapi biasanya sebelumnya itu ada kesepakatan seperti itu. Nah, nantinya berikutnya, misalnya kita bicara tentang pemasukan dan pengeluaran. Ada yang mengatakan bahwa nanti masing-masing suami istri kerja misalnya ya pegang duit masing-masing. Bisa seperti itu, tergantung dari kesepakatannya. Apakah itu akan disatukan dalam satu account, misalnya satu rekening? Jadi tergantung dari kesepakatan. Memang biasanya sih masing-masing punya ya. Saya juga punya nomor rekening, istri saya punya, anak saya punya. Tapi biasanya tergantung dari kesepakatan. Ini mau di kemana? Kalau misalnya urusan belanja ke sini, urusan kuliah ke sini, urusan yang lain ke sini, urusan yang lain ke sini. Jadi sudah ada sudah ada plotnya, sudah ada alurnya. Kalau dulu zaman sebelum punya rekening pakainya amplop itu ya, yang ketawa ngalami ya. Jadi dapat gaji ini amplopnya udah dipisah-pisah, ini untuk persepuluhan, ini untuk belanja. Jadi memang betul-betul amplop gitu ya. Betul amplop. Nah sekarang nggak perlu amplop sih karena sudah ada di rekening gitu. Jadi rekening ini untuk belanja, rekening ini untuk ini. Jadi semuanya sudah ada tujuannya sendiri-sendiri. Itu dalam keluarga ada kesepakatan. Jadi
Sebelum pernikahan, biasanya itu saya konseling, saya juga tanya seperti itu. Nah, mungkin kalau sebelum saudara konseling, misalnya yang calon suami, calon istri, itu boleh juga berbicara seperti itu, supaya ini menjadi kesepakatan bersama-sama di dalam keluarga. Lalu yang kedua adalah pengaturan pekerjaan. Siapa yang bekerja? Hanya suami saja? Atau suami istri? Yang istri sebagai housewife ya? Istri di rumah tangga, housewife itu apa sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Bu RT, ya, Bu RT. Ibu rumah tangga, ya. Apakah itu salah? Tidak. Itu tergantung dari kesepakatan. Kalau misalnya saya sepakat dengan istri saya misalnya, oh dua-duanya kerja, nggak ada masalah. Pertanyaannya, yang ngurusi anak siapa? Pembantu. Siap? Kalau ada pembantu yang ngurusi anak, nanti diajarin macam-macam loh. Jadi ada resikonya. Jadi kalau misalnya saya dan istri bekerja, berarti nanti anak siapa yang ngurusi? Karena kalau pembantu berarti pertama harus keluar uang. Yang kedua cara pendidikan. Cara pendidikan anak ini pasti akan berpengaruh pada anak-anak. Kalau misalnya hanya saya yang bekerja, istri saya di rumah, risikonya duitnya kecil, duitnya berkurang, gitu. Nah, ada kesepakatan itu yang tidak bisa hanya kita pokoknya asal jadi aja, nggak bisa. Itu adalah kesepakatan bersama-sama. Jadi kita harus sepakat supaya nanti tidak jadi masalah. Oh ternyata sudah saya nikah ternyata nggak boleh kerja sama suami saya, marah-marah. Karena tidak ada kesepakatan bersama-sama. Jadi itu perlu dibicarakan, perlu biasanya di konseling juga akan disampaikan sih. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan pemberian kepada gereja. Pemberian kepada gereja itu yang tadi saya katakan, mau nomor perpuluhannya mau 2 atau mau 1. Jadi suami istri ini 1 nomor saja, atau kalau kerja semuanya mau masing-masing memberi. Nah itu juga perlu kesepakatan. Kemudian pemberian kepada orang tua, kepada keluarga. Masing-masing harus tahu kalau saya memberi kepada orang tua saya atau istri saya memberi kepada orang tuanya, masing-masing harus tahu. Ya masing-masing harus tahu. Bahkan kalau perlu silang nih. Silang pemberiannya. Jadi si istri itu memberi kepada mertuanya gitu. Suami juga beri kepada mertuanya gitu. Ya. Meskipun duitnya asalnya sama ya, tapi itu secara silang, pemberian secara silang. Kenapa? Karena masing-masing supaya tahu. Kalau misalnya ada membantu keluarga, misalnya keluarga yang lain, misalnya ada yang sakit, butuh ini menyekolahkan keponakan, kan ada yang gitu ya, menyekolahkan keponakan, itu juga perlu kesepakatan. Jangan asal ambil aja gitu. Tapi memang kadang-kadang saya juga pernah seperti itu karena gini, ada yang sakit saya belum sempat kontak istri saya, lalu saya bilang ya udah saya bantu lah gitu. Cuma sampai di rumah saya ngomong, tadi saya bantu ini karena sakit gitu. Kalau ngobrol dulu mungkin agak kelamaan gitu kan, jadi langsung. Tapi sesudah itu saya sampaikan. Ya termasuk memberi kepada orang lain, siapa yang diberi dan sebagainya itu juga perlu kesepakatan bersama-sama. Masih ada nggak? Habis Pak. Habis ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti ya, ada waktunya, silakan nanti dicatat dulu, saya serahkan balik ke Pak Kasar. Nah, boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi ya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke sesi pertama. Dan apa yang disampaikan oleh hambanya tadi bukan hanya sekedar kata-kata ya. Beliau ini mentor saya waktu di Jambi, waktu saya CP sprinting ya di sana. Dan mereka kompak sekali waktu dari Medan ini sekeluarga ya Pak Pendeta ya. Dan sampai sekarang satu keluarga utuh ya, melayani bersama-sama. Dan Bapak Ibu siapkan pertanyaan yang terbaik, pasti semuanya ada jawabannya. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian dari
sesepuh kita ya, yang sudah berpengalaman dan berkarat ya dalam membangun pernikahan. Sesepuh kita ya, kita sambut seperti biasa, tepuk tangan pramuka. Kita panggilkan Opa Kelia maju ke depan. Terima kasih Pak Pendeta. Pertama-tama saya merasa senang pada persekutuan kita pada sore hari ini, dan saya harapkan pada waktu-waktu mendatang juga kita adakan persekutuan seperti ini. Saya diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang bagaimana aku dan keluargaku melayani. Ya. Saya tidak menggurui Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, tapi ini hanya dari segi pengalaman kami di dalam keluarga. Tapi walaupun dari segi pengalaman, tentu ini ada dasarnya. Dasar yang kami bangun di dalam berkeluarga itu, yaitu kami ambilkan dari Roma 11 ayat 36. Siapa yang sudah bisa lihat, silakan membaca. Dari Roma 11 ayat 36. Siapa sudah? Cepat baca. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah kunci bagi kami berkeluarga untuk melayani Tuhan, yaitu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Pertama kita lihat dari Dia. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga, yang merasa bahwa pasangan itu bukan dari dia? Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, sebelum berkeluarga itu pasti Bapak Ibu berdoa supaya jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Tadi ada bicara soal cinta, ya. Apakah suatu perkawinan ini harus dimulai dengan cinta? Bagaimana Bu Daud? Pengalaman dulu dengan cinta dimulai atau bukan? Pasti ada ketertarikan pasti. Tadi saya katakan ini pengalaman kami. Kami bukan menggurui, ya. Jadi saya dengan Ibu, kami tidak melalui pacaran. Dan supaya Bapak Ibu tahu, dia itu dulu murid sekolah minggu saya di Medan. Tidak pernah di antara kami berbicara bahasa cinta. Tidak. Tapi lama kelamaan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, jadilah. Dan memang terjadi. Tidak selamanya suami istri ataupun keluarga itu sejalan. Karena memang dari awalnya tidak sejalan. Tadi sudah dikatakan oleh pendeta, dari awal memang sudah berbeda. Karena diciptakan Tuhan itu berbeda. Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi kalau ada yang jodohnya itu sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, jadi memang dari awal itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Kemudian di dalam mengarungi
rumah tangga pernikahan itu, yaitu tadi yang pertama dikatakan dari dia, maka kedua oleh dia. Seharusnya sebagai kita anak Tuhan, maka hidup rumah tangga itu dijalankan oleh Tuhan, oleh dia. Sering mungkin kita berbeda pendapat, ya. Tapi tadi kan sudah dikatakan dari awal bahwa dari dia. Kalau berbeda pendapat bagaimana? Cari titik temunya. Jangan cari titik pisahnya.